Camp yang sama pemerintah Cina disebut sebagai camp pelatihan ulang. I said we don't have a relationship with China. We have a romance with China. Jadi ngelihat Pakistan sebagai negara yang lebih mentingin hubungan internasional dan ekonomi daripada kelangsungan hidup manusia. Gua baru sadar, kayaknya kita tuh belum pernah ya ngebahas masalah diskriminasi kelompok muslim Uighur di Cina. Sempet sih gue singgung dikit di beberapa video, tapi nggak pernah fokus bahas merekanya. Makanya sekarang ayo kita bahas mereka. Soalnya karena mereka ngalamin banyak diskriminasi, akhirnya jadi banyak masyarakat etnis Uighur yang ngungsi ke negara lain. Salah satunya ke Pakistan. Nah setelah lama nggak kedengeran update-nya, ternyata orang-orang Uighur yang ngungsi di Pakistan ini, mereka tuh malah dapat perlakuan diskriminatif juga. Mereka malah ditindas juga di sana. Ini kan kasihan kan, mereka ngungsi nyari perlindungan ke negara yang mayoritas seiman, disangkanya aman kan, malah ditindas juga di sana. Tapi emang gimana ceritanya sih sampai orang-orang Uighur di Pakistan tuh bisa sampai ditindas kayak gini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa pengungsi Uighur malah ditindas di Pakistan. Dan yang nindasnya ini bahkan pemerintah Pakistannya sendiri. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ngebahas apa yang sebenarnya terjadi ke muslim Uighur di Pakistan, sebelum itu gue mau jelasin dulu nih dikit nih alasan kenapa banyak yang ngungsi ke sana. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Uighur ini adalah etnis minoritas muslim di Cina yang aslinya mereka nih adalah orang-orang Turkestan. Tapi walaupun gitu, walaupun bukan etnis asli Cina, dari waktu ke waktu mereka tuh tinggalnya di daerah yang sekarang jadi wilayah Xinjiang, Cina. Dan Xinjiang sendiri, dia nih lokasinya emang ada di perbatasan Cina sama negara stan-stanan di Asia Selatan sama Asia Tengah ya. Kayak sama Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan. Ya pokoknya yang endingnya stan-stanan lah negaranya. Oh iya, sama Xinjiang ini berbatasan sama Mongolia juga. Nah kalau menurut Radio Free Asia, di tahun 1947, Xinjiang tuh mulai direbut dan didudukin sama Cina. Dan di situ Cina langsung tuh nindas orang-orang Uighur yang ada di sana. Dan sambil nindas orang-orang Uighurnya, orang-orang asli di wilayahnya, Cina tuh sambil pelan-pelan mindahin etnis Han ke wilayah Xinjiang juga. Sampai akhirnya sekarang kalau menurut TRT World, persentase etnis Han di wilayah Xinjiang tuh udah mencapai 42%. Dan etnis Uighurnya ada kira-kira 45%. Ya hampir seimbang lah jatuhnya. Dan gara-gara inilah makanya sejak Cina nguasain wilayah Xinjiang, gelombang pengungsi Uighur tuh udah langsung berdatangan ke negara-negara tetangganya. Termasuk ke Pakistan. Dan seiring waktu, karena terus-terusan tertindas di Cina kan, jadinya makin lama makin banyak tuh orang Uighur yang ngungsi ke Pakistan. Disebut di tahun 2023 kemarin, ada sekitar 3.000 pengungsi Uighur di Pakistan. Dan ini awalnya Pakistan tuh oke-oke aja ya sama kedatangan para pengungsi ini ya. Mereka welcome-welcome aja dan mau ngebantu juga. Tapi beberapa tahun belakangan ini kondisinya mulai berubah nih. China's ruling Communist Party has governed all of Xinjiang since 1949. And in the decades since, activists say the government has introduced policies that have gradually eroded the Uyghurs' religious, commercial, and cultural activities. Nah, kalau menurut beberapa sumber, bisa dibilang perubahan sikap Pakistan ke pengungsi Uighur ini tuh dimulainya tuh sejak tahun 2017. Jadi kalau menurut Al Jazeera, di tahun 2017 tuh kan dunia tuh dihebohkan sama tindakan keras Cina terhadap muslim Uighur kan. Disebut waktu itu ada lebih dari 1 juta orang Uighur yang dimasukin ke camp-camp. Camp yang sama pemerintah Cina disebut sebagai camp pelatihan ulang. Nah dipercaya di dalam camp ini, orang-orang Uighur tuh disuruh kerja dan dipaksa ngelupain segala hal yang berkaitan sama Islam. Disebut mereka nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh ngucapin salam, dipaksa makan babi, dan mereka juga sampai disiksa dan dianiaya. Bahkan ada juga beberapa yang disterilisasi biar mereka nggak bisa beranak pinak. Dan karena inilah makanya media-media internasional sama organisasi-organisasi HAM mereka tuh sampai nyebut ini sebagai genosida modern. Tapi kenapa Cina sampai segitunya ke Uighur? Simpelnya soalnya orang-orang Turkistan di Xinjiang sama pemerintah Cina mereka tuh dianggap sebagai akar dari separatisme. Ya kalau lu inget di video kita yang ini, di situ kan kita ada bahas ya kalau pihak Cina tuh ngeklaim mereka sama sekali nggak benci sama etnis Uighur. Tapi di saat yang sama, mereka tuh pengen ngebasmi organisasi teroris Turkestan yang pengen wilayah Xinjiang merdeka dari Cina dan ngebentuk negara Turkestan Timur. Dan orang-orang Turkestan yang dimaksud di sini ya siapa lagi kalau bukan Muslim Uighur. Dan walaupun kalau menurut pihak Cina yang dimasukin ke camp tuh nggak semuanya, cuma yang gabung kelompok separatis aja.
Tapi kenyataan di lapangannya tuh bisa dibilang nggak sama kayak klaim ini nih. Soalnya diyakini banyak juga di antara orang-orang yang dipersekusi ini yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ada hubungannya sama kelompok separatis. Bahkan nggak jarang anak-anak juga sampai jadi korban. Jadi emang kalau dari klaimnya tuh cuma separatisnya doang yang dihajar. Tapi kenyataannya ternyata nggak kayak gitu. Kenyataannya ternyata banyak juga orang Uighur yang nggak terlibat yang juga kena hajar, yang juga dibawa ke camp. We had to sing songs hailing the Communist Party. We had to repeat in Chinese, "Long live Xi Jinping." 3 guards surrounded me and abused me. Each time I was electrocuted, my whole body would shake. Tambahan dikit, ini kalau lu mikirnya campnya tuh cuma segede sekolah gitu, ini enggak ya. Campnya tuh bener-bener gede. Disebut campnya tuh di tahun 2017 itu hampir segede kota Dabanceng yang ada di dekatnya. Bahkan di tahun 2018 ini ukurannya udah lebih gede nih, udah meluas sampai 2 kali lipat. Dan karena makin gede ini juga lah, Cina tuh jadi makin susah buat nutupin keberadaan camp ini. Makanya akhirnya sikap mereka agak berubah nih. Dari yang tadinya selalu ngebantah kalau ada camp itu, akhirnya mereka jadi ngaku. Tapi dibilangnya sama mereka, camp itu tuh cuma tempat pelatihan buat orang yang terindikasi teroris doang. Dilatih biar bisa dilepas ke masyarakat. Oke. China took a different approach and started admitting that these facilities exist, but carefully painted them as training schools for potential criminals or terrorists. 实际上，我们这个中心啊，是一所这个寄宿制的学校。 Dan setelah nasib Uighur ini ke blow up, waktu itu perhatian dunia tuh jadi bener-bener fokus ke mereka. Ke Muslim Uighur. Dunia tuh pada mikirin gimana caranya biar mereka nggak ditindas dan dianiaya lebih jauh lagi. Nah, kalau ngelihat kondisi ini, biasanya negara-negara tetangga tuh suka nolongin kan dengan cara nyediain tempat-tempat pengungsian. Apalagi negara stan-stanan tadi tuh kan ada di sekitar perbatasan Xinjiang ya. Dan itu semuanya negara mayoritas Muslim kan. Nah, ngelihat kondisi ini, banyak pihak yang mikir ini pasti negara-negara ini bakal pada ngebantuin Uighur nih. Terutama Pakistan. Soalnya mereka emang udah ada riwayatnya kan dari dulu kan. Mereka mikirnya gitu. Tapi yang terjadi ternyata malah sebaliknya. Bukannya nampung lebih banyak, kalau menurut laporan dari WUC, World Uyghur Congress, disebut di tahun 2017, daftar orang Uighur yang dideportasi dari Pakistan dan dibalikin ke Cina itu malah meningkat loh. Padahal kan waktu itu seluruh dunia tuh udah tahu ke apa yang terjadi ke Muslim Uighur. Mereka tahu apa yang dilakuin pemerintah Cina ke orang-orang Uighur. Dan udah pasti Pakistan juga tahu dong. Tapi ternyata bukan yang nerima dan ngebantu, yang ada para pengungsi yang ada di Pakistan itu malah pada dideportasi. Jelas kaget lah banyak pihak di sini ngelihat ini. Soalnya kan selama beberapa dekade, Pakistan tuh selalu dianggap sebagai negara yang aman buat para pengungsi Uighur. Dianggapnya mereka tuh bisa hidup dengan tenang kalau pindah ke Pakistan. Ternyata malah pada dideportasi dong. Beniki ayalımdaki atan ve uruk tukalları onun nereliğini hazır bilmeymiz. Balık akıllarındaki kızımdaki onun neyime kıldığını ben hazır hiç okumayım. Belki o hazır sırtı mı ya cildi mi ya terbiyeleş lagırdı mı? Bunun ben naydı bek perişan. Eğer bu işki balan bile ben basam bizga bu dunia yeryüzü turuşundaki imkaniyat bağımı yok. Bunu Allah'ın yüzüge emanet bu. Dan anehnya pihak Pakistan tuh malah selalu berlaga nggak tahu kalau ditanya tentang nasib Uighur di Cina. Emang belaga nggak taunya gimana? Jadi di tahun 2019, Al Jazeera tuh ada ngelakuin wawancara sama Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan waktu itu. Dan di interview itu, Imran Khan bilang kalau dia sama sekali nggak tahu apa yang terjadi ke orang Uighur di Cina, sampai bisa seheboh itu. Ya intinya dia bilang nggak ada yang salah kok sama Cina, orang-orang Uighur di sana mereka baik-baik aja kok. Jadi kalau Pakistan ngedeportasi orang Uighur di sana buat dibalikin ke Cina, ya hidup mereka tuh nggak bakal kenapa-kenapa. Menurut dia gitu. Bahkan kalau menurut Peter Winter, di tahun 2021, Imran Khan tuh malah bilang kalau Muslim Uighur adalah Muslim yang paling bahagia di dunia dan semua negara harus belajar dari Cina. Bahkan Imran Khan juga bilang apa yang dilakuin sama pemerintah Cina tuh itu sama kayak apa yang dilakuin sama Nabi Muhammad. Dia bilang Cina tuh ngikutin jejak Nabi Muhammad karena Cina berhasil ngurangin angka kemiskinan di negaranya. Dan jelas dari situ statement-statement Imran Khan ini jadi kontroversi lah. Mereka pada ngerasa kok dia jadi berlebihan nih muji-muji Cinanya nih. Ada apa nih?
Apalagi Pakistan juga kan terkenal vokal banget ngebela hak-hak muslim di Kashmir, Palestina, dan di Barat. Nah, tapi kok sekalinya muslim dari negara tetangganya kok malah digituin, kok malah si penindasnya yang dipuji-puji, sampai dibilang ngikutin jejak Nabi Muhammad lagi kan. Pada bingung orang di sini nih ngeliat ini nih. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. But you won't speak out against what's happening in China? If I had enough knowledge, I would speak about it. It is not so much in the papers. But there's Pakistani men that have gone to protest about their wives being detained. I haven't heard about that. Dan kalau menurut The Diplomat, ternyata awalnya Pakistan tuh emang ada kerjasama sama Cina dalam hal tindakan kontra terorisme. Jadi Pakistan tuh bakal nangkepin para teroris Uighur yang ada di negaranya buat dikirim ke Cina dan diadilin di sana. Jadi awalnya gitu tuh, buat nangkepin terorisnya aja. Tapi terus makin kesini, orang-orang Uighur yang ditargetin tuh makin random. Pokoknya makin banyak tuh orang-orang Uighur di Pakistan yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba diculik dan gak ada kabar apa-apa lagi. Mulai dari ulama, laki-laki, perempuan, sampai anak-anak, itu banyak banget yang hilang tiba-tiba dan kemungkinan besar mereka diculik polisi dan intel Pakistan. Diculik buat dibawa ke kamp pelatihan di Cina tadi. Kalau menurut UHRP, Uyghur Human Rights Project, disebut di bulan Mei 2021 tuh emang ada lebih dari 1.000 orang ulama yang ditahan di kamp di Xinjiang. Yang sebenarnya mereka tuh ditangkapnya tuh justru sama pihak pemerintah Pakistan. Dan di sini UHRP nganggapnya ini tuh ironis banget. Soalnya Pakistan sebagai negara mayoritas Muslim, kok bisa-bisanya malah ngebantu Cina yang dipercaya banyak nyiksa Muslim Uighur. Jadi UHRP tuh ngelihatnya, ini saudara lu loh, padahal lo, saudara seiman loh, kok malah ditumbalin ke pihak sana? Gimana ini? Mereka ngerasanya gitu. Dan pemerintah Pakistan juga terkait hal ini, mereka tuh terus aja nyari-nyari alasan dan ngakalin. Pokoknya gimana caranya biar mereka bisa nangkepin orang-orang Uighur di negaranya. Bahkan gilanya lagi waktu itu UNHCR Pakistan mereka tuh disebut sengaja nggak memperbarui kartu pengungsi di sana. Biar pengungsi-pengungsi yang masa berlakunya habis mereka jadi bisa ditahan karena jadi bisa dianggap sebagai pengungsi ilegal. Soalnya kalau udah jadi pengungsi ilegal gitu posisi mereka jadi lemah banget dong. Dan pemerintah Pakistan mereka jadi punya alasan buat nangkep mereka. Jadi ya itu tuh salah satu caranya tuh. Busuk juga ya. Dan tindakan ini baru berhenti setelah mereka dilaporin ke UNHCR pusat. Baru tuh dari situ tuh kartu pengungsinya tuh jadi pada diperbarui lagi tuh. Tapi ini kalau gini caranya jadi makin berasa kalau semua pihak tuh ada mainnya ya di sini ya. Sampai UNHCR lokalnya loh. Gila. He and his family are not the only Uyghurs to be targeted by Pakistani forces. ये जो उफारा में जिसको एम्बेसी ने यहाँ तकसीम किया यहाँ युगलों का बायोडाटा इकट्ठा करने के लिए जो हमारे लिए ये गोली से भी खतरनाक चीज़ है, बम से भी खतरनाक चीज़ है हमारे लिए कि उन्होंने ये देखना है कि यहाँ पर जो असल उइगुर हैं वो कितने हैं जो हमारे लिए हाथ डालना आसानी हो जाए. Nah, ngelihat Pakistan yang segininya ke Uighur dan segini carmuknya ke Cina, pasti kita jadi penasaran dong. Ini alasannya apa sih? Dan kalau menurut Fox, alasannya ya apalagi kalau bukan uang. Ya, jadi setelah ditilik-tilik, ternyata Cina sama Pakistan mereka tuh ada ngejalin kerjasama buat ngebangun infrastruktur. Terus selain itu Cina juga ada ngasih Pakistan pinjaman uang sebanyak miliaran dolar. Dan karena ini juga makanya Imran Khan tuh sempat bilang, Cina adalah sahabat terbaik kami saat kami sedang kesulitan. Cina adalah penyelamat kami. Ya. Dan karena pola pikirnya gitu, jadinya Pakistan ngerasa mereka harus balas budi ke Cina. Salah satunya dengan cara nangkepin Muslim Uighur di negara mereka buat dikirim ke kamp-kamp pelatihan di Xinjiang. Dan gara-gara ini banyak banget nih pihak yang jadi ngelihat Pakistan sebagai negara yang lebih mentingin hubungan internasional dan ekonomi daripada kelangsungan hidup manusia. Terutama kelangsungan hidup sesama Muslim. Tapi sebenarnya negara-negara yang kayak gini tuh bukan cuma Pakistan doang ya. Negara-negara mayoritas Muslim lain kayak Iran, Arab, Turki, Mesir, mereka tuh juga sama. Malah di tahun 2019 mereka tuh nandatanganin surat ke Dewan PBB yang muji kontribusi Cina terhadap hak asasi manusia. Karena Cina bisa memulihkan keamanan dan keselamatan dari terorisme, ekstremisme, dan separatisme yang terjadi di Xinjiang. Jadi ya banyak yang nganggep kalau penindasan yang dilakuin Cina ke Muslim Uighur tuh bukan masalah besar, bukan masalah yang gimana-gimana. Malah dianggapnya ini adalah masalah pertahanan kan tadi. Dianggapnya Cina tuh berhasil mempertahankan keamanan negaranya. I said we don't have a relationship with China.
We have a romance with China. We talk of our relationship as being iron brothers. We talk of our relationship as being higher than the mountains, deeper than the oceans, sweeter than honey, and stronger than steel. Nah sebenarnya tindakan keras Pakistan ke Muslim Uighur tuh mulai makin kerasnya tuh waktu Imran Khan jadi Perdana Menteri di tahun 2018. Ya walaupun di tahun 2017 angka deportasi Uighur di Pakistan tuh udah mulai meningkat, tapi tetap aksi-aksi mendukung nindas Uighurnya tuh paling ramainya tuh di masa pemerintahannya Imran Khan. Apalagi dia di beberapa kali kesempatan kan sempat ngasih komentar-komentar yang jelek juga kan ke para pengungsi kan, dan malah muji-muji Cina terus. Makanya ya jadinya makin kontroversial nih dia nih. Dan akhirnya Imran Khan sendiri, kalau menurut BBC, sama kayak yang udah pernah kita bahas di video ini, di bulan April 2022, dia akhirnya digulingkan dari jabatannya sama parlemen Pakistan. Karena dia kena kasus korupsi. Terus di tahun 2023, Imran Khan ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan tuduhan membocorkan rahasia negara. Dan kalau semua tuduhan ini bener, ya berarti emang cukup problematik ya doi ya orangnya ya. Dan beberapa hari belakangan ini, berita tentang dia tuh lagi rame lagi. Soalnya dikonfirmasi dia ngedaftarin diri sebagai rektor di Oxford University. Rame tuh di sana tuh beritanya tuh. Soalnya dia ngedaftar jadi rektornya, ngedaftar jadi rektor salah satu universitas top di dunia, itu pas dia masih di penjara kan. Ada aja kelakuan ya. Emang benar problematik sih berarti kalau gini sih. Tapi ya walaupun Imran Khan udah nggak ngejabat sebagai PM Pakistan lagi, tapi kalau menurut Radio Free Asia, Pakistan tuh masih sering ngedeportasi orang-orang Uighur buat dibalikin ke Cina. Jadi ya masalahnya emang bukan siapa PM-nya ya, tapi lebih ke hubungan bilateral antara kedua negara ini. Yang ngebikin Pakistan mau ngelakuin apa yang diminta sama Cina. Termasuk buat ngedeportasi Muslim Uighur, walaupun di Cinanya nanti mereka bakal ditindas dan dianiaya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Lu percaya Cina emang segininya ke Muslim Uighur, atau ini cuma framingnya negara-negara barat aja nih? Yang mana nih? Silakan komen. China still uses ETIM as justification to go after Muslims in China and to put pressure on the Pakistani authorities to go after Uyghurs like Umair. And Pakistani's leadership appears willing to look the other way so that CPEC is completed. Oke, sekian Rame Googling kali ini tentang kenapa pengungsi Muslim Uighur ditindas di Pakistan. Ya ternyata itu ya, ujungnya duit lagi. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!